Assalamualaikum Pak Jamal. Waalaikumsalam. Haji Arif. Mana, Ji? Waduh. Sehat, Ji? Alhamdulillah. Sehat ya. Lagi apa ini? Ini bersihin rumput nih, Ji. Ini bunga apa? Nanti bentar lagi kan mau Lebaran, biasanya bunga ini banyak nih dipakai di makam, orang pada nyekar itu. Iya. Mana, sehat, Ji ya? Udah lama nggak ketemu nih, Ji ya. Nih, Ji mau nanya nih ya. Kan sekarang kita lagi diuji oleh Allah dengan wabah corona. Ya. Itu ada yang nanya, Ji, itu. Ya. Wabah corona itu sebenarnya nggak ada itu katanya. Itu hanya apa untuk politik atau untuk apalah, saya nggak ngerti tadi itu. Jadi itu sebenarnya apa sih, bener apa nggak sih itu kayak gitu, Ji? Iya. Oke, jadi begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali tadi ada pertanyaan soal corona ya. Kebetulan di samping dari saya juga aktif mengajar, saya juga sebagai praktisi kesehatan, seorang medis. Ya. Soal pertanyaan tadi, sebetulnya ya itu sikap denial, ya, menolak sebuah keadaan yang jelas, yang pasti. Bagi kami, ya kadang orang menuju penerimaan, acceptance itu harus melalui, ada yang harus melalui sikap menolak dulu. Kadang juga ada orang yang kehilangan saudaranya atau kehilangan kerabatnya sebelum gitu, menerima. Jadi ada orang meninggal dulu baru dia menerima kenyataan. Menolak dulu kenyataan itu, tapi setelah dia sadar dengan kenyataan baru dia menerima. Nah, begitupun dengan soal corona. Corona itu nyata, real ya. Bahkan rilis data yang bisa kita lihat itu angka sekarang sudah 10.500 orang. Ya. Di Indonesia aja ya? Seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Dan di daerah kita ini, sekitar kita ini sudah 130-an. 130 ya. Kasus dan kasus kematiannya sudah 11 orang. 11 orang meninggal. Di daerah kita sudah 11 orang. Artinya ini real, ini nyata dan kita saksikan. Bahkan saya secara pribadi ya aktif juga di lapangan mengecek orang-orang yang kita curigai yang terkena corona ini dan didapatkan hasil banyak sekali yang positif. Banyak yang positif ya. Positif baik secara rapid test maupun secara PCR. Jadi ini real. Kemudian soal kabar-kabar ini konspirasi lah, teori konspirasi, ada apa namanya di balik kekuasaan dan lain sebagainya. Ini desas-desus ya, isu-isu yang terus dihembuskan entah siapa dari pihak mana gitu yang coba melemahkan keadaan seperti ini. Justru hal ini yang menyebabkan masyarakat itu akan kehilangan pegangan, informasi mana yang harus dipegang. Ya berarti sekarang beritanya campur dengan hoax gitu ya, Ji ya. Betul. Nah terus gini, Ji, ini kalau kita menyaksikan di media gitu, kita melihat orang yang sudah meninggal terkena corona itu, dia nggak boleh, ada orang yang takziah, kemudian dikuburnya itu bahkan di beberapa tempat banyak ditolak itu, Ji ya. Nah itu sebenarnya itu mereka itu proses dari awal kemudian dimandikan, kemudian disolatkan itu apa? Itu dilakukan apa enggak oleh pihak rumah sakit itu? Ya. Nah ini penting sekali ya dan penting untuk sahabat-sahabat sekalian ketahui ya, karena ketidakadanya informasi yang secara terbuka ya menimbulkan kecemasan sehingga muncul kasus-kasus penolakan. Ada jenazah yang dicoba diantarkan ke pemakaman, kemudian masyarakat menolak ya, mengusir dan lain sebagainya. Ini kan akibat terputusnya informasi. Nah, perlu saya sampaikan bahwa ketika jenazah, terkhusus lagi jenazah yang mempunyai resiko menularkan penyakit, itu di negara kita itu sudah punya aturan. Ada undang-undang kekarantinaan namanya. Bagaimana mengemas ya dalam tanda kutip ya, si jenazah sampai ke pekuburan itu aman dan tidak menularkan. Tidak menularkan. Iya, tidak menularkan. Prosedur yang pertama misalkan saja di rumah sakit ketika dinyatakan yang bersangkutan tadi sudah meninggal, dinyatakan meninggal oleh tenaga medis ya. Kemudian dibawa ke tempat pemulasaran jenazah di ruang dikafani gitu ya. Sebelum dikafani itu dimandikan tetap ya. Jika dia memang mayit jenazah harus dimandikan sesuai dengan agamanya. Kalau muslim maka muslim tata cara muslim, kalau non muslim maka dengan tata cara sesuai agama. Dan itu petugasnya berbeda. Lalu kemudian setelah dimandikan, yang pemandian tersebut sangat menjaga jangan sampai tertular. Karena petugasnya juga menggunakan APD semua. APD setelah selesai kemudian dibungkus
Dibungkus. Dibungkus itu lapis pertama itu biasanya dengan plastik. Dengan plastik. Plastik. Itu setelah kain kafan itu dia. Sebelum bahkan. Sebelum kain kafan plastik dulu. Jika ada luka, ada luka, atau jika ada cairan yang mengalir terus dan seterusnya, itu sebelum kain kafan dibungkus. Oh, pakai plastik ya. Betul. Pertama. Dikrep, kemudian disemprot desinfektan. Tempat desinfektan, setelah itu baru kafan. Baru kain kafan. Kafan sesuai dengan syariah. Ada 3 ya. lapis untuk laki-laki, 5 lapis perempuan. Itu sesuai syariah. Ya, tentu saja sudah diwudukan ya. Sudah diwudukan. Nah, itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, itu jika mayat ini sangat beresiko, itu nanti dibungkus dengan plastik, ya itu ditayamumkan. Ditayamumkan. Kalau sekiranya dengan basuhan air, nanti air itu akan mengalir membawa penyakit. Nah itu ditayamumkan. Caranya ya. dia ada 2 cara. Ada 2 cara ya. Kondisi mayatnya. Kemudian dikafankan itu ada yang langsung ditayamumkan, ada yang tidak. Kapan kemudian di plastik lagi. Di plastik lagi. Bungkus lagi. Jadi plastik. tadi di dalam sudah ada plastik, kain kafan kemudian plastik lagi. Ya. Setelah kapan plastik lagi. Plastik lagi. Lalu kemudian masuk ke peti jenazah. Peti jenazah. Nah, peti jenazah pun ini sudah sesuai karantina. Artinya tidak langsung kayu. Pak. Jadi dalam peti itu ada lapisan aluminium foil. Oh, ada aluminium. Aluminium foil yang itu menjaga cairan jenazah itu nggak bakalan keluar. Nggak bakalan keluar ya. Lalu peti luarnya baru dia berbentuk kayu. Kayu gitu. ya. Jadi secara pemulasaran jenazah itu kira-kira menganut dua tinjauan, baik secara aturan kekarantinaan, aman berdasarkan kesehatan, baik secara keagamaan masuk dalam kategori syariah kalau misalnya. Jadi aman. Bahkan masyarakat tidak mestinya menolak, tidak harus ragu. Memakamkan, mengangkat peti jenazah, memasukkan, misalkan mengazankan di atasnya, misalkan bagi yang mengazankan jenazah di atas pekuburan dan sebagainya, itu tidak akan terjadi penolakan. Bahkan setelah peti pun sebelum masuk ke ambulans itu disemprot lagi. Sudah semprot lagi ya, pakai desinfektan ya. Betul, sebelum diangkat. Nah, terkait sholat pun, itu petugas yang melakukan pemandian tadi, mereka semua berpakaian, itu mereka melakukan penyolatan. Mereka sholat ya, disolatkan berarti mereka jenazah menyolatkan itu. Jika jenazah itu muslim, mereka menyolatkan jenazah. Itu petugasnya bisa 5 atau 6 orang. Ya. Berarti memang sudah disolatkan ketika di rumah sakit. Betul, ya. Jadi kita tidak perlu khawatir kalau ternyata saudara kita tidak disolatkan gitu ya. Berarti sudah disolatkan gitu ya. Betul. Itu yang pertama. Karena si petugas memikirkan jikalau tidak ada masyarakat atau keluarga yang nanti menyolatkan. Padahal kan secara agama kita wajib juga tahu ada solusi yang lain. Tidak menyolatkan secara langsung kan bisa dengan gaib. Sholat gaib ya. Betul. Sholat gaib. Bisa dengan sholat gaib atau bisa dengan sholat ketika di atas pekuburan. Jenazah sudah dimakamkan, kemudian sholat jenazah di atasnya, itu pun kan secara agama itu sah, diperbolehkan. Nah, terus gini Ji, ini kan ketika ada saudara yang meninggal karena wabah ini, maka kemudian tidak ada yang takziah, kemudian ketika mau ikut menguburkan ke kuburan itu nggak boleh, dari jarak jauh. Nah itu sebenarnya kita sebagai keluarga yang ditinggal itu merasa sangat sedih itu Ji, ya. Kenapa ketika ada orang meninggal, saudaranya meninggal kok tidak ada yang takziah, itu bagaimana itu untuk seperti itu Ji? Yang pertama sebetulnya ya, yang diberikan batasan terkhusus untuk jenazah. Ketika pekuburan melaksanakan penguburan sampai dengan selesai. Sebetulnya itu yang diberikan batasan. Akan tetapi takziah itu sama sekali tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Bahkan sangat dianjurkan. Karena takziah itu bukan saja untuk mayit, tapi untuk keluarga yang ditinggal. Keluarga yang ditinggal ya. Menghibur mereka. Untuk menghibur mereka betul, gitu ya. mendatangi mereka, menguatkan, memberikan doa, memberikan dorongan kehidupan dan sebagainya. Ini sangat dibutuhkan. Justru jangan karena misalkan si fulan meninggal sebab corona, sama sekali nggak ada yang datang. Nah ini kesalahan. Ini kesalahan. Itu kan fenomena di masyarakat kita seperti itu, takut tertular gitu Ji. Ini berbondong-bondong tetap ke rumah, ke rumah, ke keluarganya. Kan dia punya anak, dia punya istri atau suami yang ditinggalkan. Nah ini penting untuk diberikan dukungan secara moral. Begitu. Terima kasih banyak nih di Arif sudah memberikan informasi banyak tentang corona dan bagaimana jenazah itu penanganannya sudah sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan aturan dari pemerintah. Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya.
Ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.